Baik, salam jumpa, salam sehat buat anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika kali ini. Kita melanjutkan materi kita tentang kecepatan dan debit. Pertama kita pelajari tentang kecepatan. Di awal materi kecepatan, kita perlu memahami secara baik tentang konsep satuan pada kecepatan. Di kecepatan dirumuskan atau rumusnya bahwa kecepatan sama dengan jarak per waktu, sehingga kita harus memahami konsep dasar pada satuan waktu dan juga satuan jarak. Baik, kita langsung untuk pertama kita pelajari tentang satuan waktu. Satuan waktu yang ada secara umum biasa kita pelajari tentang jam, menit, dan detik. Namun anak-anak juga perlu mempelajari secara baik. Silakan mencari dari sumber belajar manapun satuan waktu yang lain seperti hari, bulan, tahun, abad, dan sebagainya untuk lebih menambah wawasan anak-anak tentang satuan waktu. Untuk satuan waktu yang kita pelajari berkaitan dengan kecepatan, yang pertama yaitu tentang jam. Bagaimana kita mengubah atau mengkonversi dari 1 jam ke menit, hubungan antara jam, menit, dan detik. Kita sudah tahu semua, anak-anak sudah tahu bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang bagaimana kita mengubah 1 menit sama dengan titik-titik jam. Cara sederhana yang bisa kita tahu pelajari untuk mendapatkan rumus 1 menit sama dengan titik-titik jam itu dengan kita balikan rumus yang pertama. 60 menit, konsep yang pertama kita balikan, sama dengan 1 jam. Sekarang perhatikan anak, 60 menit ini harus kita rubah menjadi 1 menit. Maka supaya bisa menjadi 1 menit kita bagi 60 dengan 60. Karena di ruas kiri sudah dibagi 60, maka di ruas kanan juga dibagi dengan 60. 60 bagi 60, 1, jadi 1 menit. Sama dengan tetap 1/60 jam. Sehingga 1 menit sama dengan 1/60 jam. Konsep yang kedua, kita ubah satuan menit ke detik. 1 menit sama dengan titik detik. Seperti biasa, sama dengan dari jam ke menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Sekarang kita balik, 1 detik sama dengan titik-titik menit. Konsep yang sama seperti yang tadi, kita putar konsepnya. 60 detik sama dengan 1 menit. Agar 60 detik ini bisa menjadi 1 detik, maka juga hal yang sama kita bagi dengan 60. Di sini juga dibagi dengan 60 sehingga setara. Ke ruas kiri dan ruas kanan setara. 60 bagi 60, 1 sudah menjadi 1 detik sama dengan tetap 1/60 menit. Ya, sudah ada 4 konsep. Yang berikut kita ubah atau mengkonversi dari satuan jam ke detik. 1 jam sama dengan titik-titik detik. Diperhatikan seperti biasa, 1 jam ke detik. Sebenarnya tidak ada satuan yang langsung dari jam ke detik. Untuk itu kita harus pintar. 1 jam ini kita ubah ke menit dulu. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Lalu kita ubah menjadi detik. Itu konsepnya. Sehingga anak-anak berpikir, oh seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. 60 menit ini yang akan kita ubah ke detik. Caranya perhatikan. 60 menit sama dengan 1. Kita ubah
Perhatikan anak. Kita punya tadi 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Baik, 1 menit sama 60. Bisa dibuat gini anak. 60 menit itu sama dengan 60 kali 1 menit. 60 dikali 1 menit, kembali kita ingat, sama dengan berapa detik? Sama dengan 60 detik. Jadi yang dirubah bukan 60 menitnya, tetapi 1 menitnya yang dirubah menjadi berapa detik. Itu yang standar kita punya tadi. 6 kali 6, 36. Ada 2 nol yang bisa dikalikan menggunakan perkalian susun atau boleh dengan pola bermain seperti ini. Ya, sehingga kita punya kesimpulan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sekarang kita balik polanya. 1 detik sama dengan titik-titik jam. Seperti biasa kita balik 3600 detik, kita balik yang konsep di atas, sama dengan 1 jam. Kembali 3600 detik ini harus kita ubah menjadi berapa detik, menjadi 1 detik. Agar menjadi 1 detik maka 3600 harus dibagi dengan 3600. Sini juga sama, dibagi dengan 3600. 3600 bagi 3600 1. Kita menemukan konsep yang baru. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Baik, sudah ada 6 konsep tentang konversi dari satuan jam ke menit dan detik, begitupun sebaliknya. Kita lanjut dengan contoh soal. Ya. Kembali anak, ini sudah ada 6 konsep yang harus kita pahami secara baik agar kita bisa mengerjakan soal-soal ketika ada konversi dari satuan yang besar ke kecil atau dari kecil ke besar, seperti itu. Ingat baik-baik, yang ada di sini hanya 1 jam sama dengan sekian, 1 menit sama dengan sekian, begitu. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. 6 jam sama dengan titik menit. Secara konsepnya begini nah. Secara konsep 6 jam itu sebenarnya begini, sama dengan 6 dikali 1 jam. Kenapa kita harus bawakan ke 1 jam? Karena perubahannya itu dari 1 jam, bukan dari 6 jam. Aturan konsep. Jadi sama dengan 6 dikali. Kita mulai lihat. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam tetapannya sama dengan 60 menit. Lalu kita kalikan 6 kali 0, 6 kali 6, 36. Jadi hasilnya 6 jam sama dengan 360 menit. Contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. 20 menit sama dengan titik-titik jam. Sama seperti tadi, selalu kita konsepkan bahwa 20 dikali 1 menit. 20 menit artinya 20 kali 1 menit. Sama dengan 20 dikali. Lihat perubahannya, ingat 1 jam seperti yang kita ketahui, kita sudah temukan tadi bahwa 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ingat konsep perkalian pada pecahan, ini per 1, tidak perlu ditulis. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Maka 20 kali 1, 20. 1 kali 60, 60. Jadi 20 per 60 jam. Kita bisa sederhana. Boleh dibagi. Perhatikan secara menyederhanakan paling sederhana, paling simpel, yaitu kita lihat antara 60 dan 20, lebih kecilnya 20. Kita cek apakah 60 bisa habis bagi 20. Kalau bisa maka dibagi dengan 20. 20 bagi 20, 1. 60 bagi 20, 3. Jadi 1/3 jam. Sehingga 20 menit sama dengan 1/3
jam. Bisa juga kita pakai konsep yang lain pada contoh yang ketiga, misalkan 7.200 menit sama dengan titik-titik jam. Seperti tadi, selalu anak-anak harus belajar menuliskan seperti ini. 7.200 menit sama dengan 7.200 kali 1 menit. 7.200 dikali 1 menit ini yang dikonversikan menjadi jam. Seperti biasa 1/60 jam. Silakan 7.200 dikali 1 dapatnya 7.200 per 1 kali 60 jam. Bisa sederhanakan 72 dibagi 6 dapatnya 12. Ada 1 nol yang bisa disederhanakan sehingga hasilnya 120 jam. 7.200 menit sama dengan 120 jam. Seperti itu. Contoh 4. 1/3 jam sama dengan titik-titik menit. Diperhatikan anak, kita mempunyai pecahan campuran 1/3. Kita bisa selesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama, dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita mulai kerjakan. 1/3 jam sama dengan titik-titik menit. 1/3 seperti biasa cara, jangan lupa konsep pecahan kemarin. 3 kali 3 9 tambah 1 10, jadinya 10/3 jam sama dengan titik-titik menit. Lalu kita mulai bekerja seperti yang tadi. 10/3 jam itu artinya 10/3 dikali 1 jam sama dengan 10/3 dikali 1 jam ini yang kita ubah ke berapa, menjadi berapa menit, sama dengan 60 menit. Boleh caranya, boleh 10 kali 60 baru dibagi 3, atau 60 bagi 3 hasilnya berapa baru dikali 10. Anak-anak silakan memilih cara. Boleh pakai 10 kali 60, boleh 10 kali 60 lalu dibagi 3. 10 kali 60, 1 kali 6 6, ada 2 nol yang dipasang ditambahkan, menit. 6 bagi 3 2, sehingga 200 menit. 1/3 jam sama dengan 200 menit. Itu cara yang pertama. Cara kedua, kita bisa pisahkan. Logikanya pernah Pak sampaikan Bu Yana. Saya punya kue 2, lalu saya dikasih lagi kue setengah, maka saya punya kue ada 2,5. Artinya pecahan campuran ini bisa dipisahkan. 1/3 jam itu sama artinya dengan 3 jam ditambah 1/3 jam. Masing-masing sama dengan titik-titik menit. Masing-masingnya bisa diubah ke 3 jam sama dengan 3 kali 1 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Berikutnya kita ubah 1/3 jam. 1/3 jam sama dengan 1/3 kali 1 jam sama dengan 1/3 dikali 60 menit. 61 kali 60 bagi 3, jadi dapatnya 20 menit. Lalu kita jumlahkan. 0, 8 tambah 2, 10, tulis 0 simpan 1 tambah 1 2.
200 menit. Juga dapat dengan 1/3 jam. Anak-anak silakan memilih cara mana yang terbaik.